yakni perlu kita bahas tentang hukum bertayamum. Hukum tayamum itu ada 4. Pertama, yakni wajib. Di saat yang bagaimana tayamum itu dianggap wajib? Idza qafal ilaka min isti'malil mani wa idza qafal mana. Wajib hukumnya kita bertayamum mengganti mandi atau mengganti wudu idza qafal ilaka min isti'malil mani, jika kita takut binasa, takut mati kalau kita menggunakan air. Dan ketakutan ini sebenarnya harus sesuai dengan arahan daripada dokter ahli, dokter spesialis. Wa idza faqidal ma'a atau karena kita tidak menemukan air secara isi, airnya memang tidak ada, maka wajib hukumnya sebagai pengganti wudu, pengganti mandi kita bertayamum. 2, mubah atau boleh. Di saat yang bagaimana hukum tayamum itu sebatas boleh, bukan wajib, ya. Idza kana qadiran 'ala al-wudu wa 'ala isti'malil ma'i wa syirabi. Ketika kita sebenarnya sanggup berwudu, fisik kita tidak masalah ketika berwudu, ya. Wasyirabihi, dan kemudian kalaupun airnya tidak ada, kalau ada orang yang menjual, kita masih sanggup untuk membelinya, maka kita diperbolehkan untuk mengganti wudu atau tayamum atau mandi kita dengan tayamum. Wa kadzalika idza kana al-ma'u mafqudan awwal al-waqti wa 'alima awwalan 'ala dhannihi wujuduhu fi akhir al-waqti. Begitu juga ketika di awal waktu masuknya sholat kita tidak memiliki air, ya, tidak ada air. Terus kemudian ada dhann yang kuat, prasangka yang kuat di dalam diri kita bahwa nanti di akhir waktu bakal ada air. Itu pun juga diperbolehkan, kita tidak usah wudu, tidak usah mandi, langsung saja ganti tayamum, ganti mandi dengan ganti mandi, ganti wudu dengan tayamum. Walaupun kita memiliki zat, memiliki prasangka kuat bahwa di akhir waktu nanti bakal ada. Karena bisa jadi dalam kita kan meleset prasangka kita meleset. Kemudian yang ketiga makruh, ada juga tayamum itu yang dihukumi makruh. Ini yang ada tayamum, mengulang tayamum. Kalau dalam bab wudu kita tahu di antara sunnah wudu adalah i'adatul wudu atau tajdidul wudu, memperbaharui wudu kita. Itu sunnah. Tapi kalau tayamum, memperbaharui tayamum itu hukumnya makruh, bukan sunnah. Tidak dapat pahala. Walaupun kalau dilakukan itu tidak dosa. Kemudian yang terakhir yakni haram. Pertama, haram ma'asihah, tetap sah hukumnya, haram tapi sah. Yaitu tayamum ditolak maksud bertayamum dengan debu hasil gosok, hasil nafil milik orang lain. Wa ma'adal istihah, dan ada juga yang haram sekaligus juga tidak sah hukumnya, yakni idza kana al-ma'u mawjudan biduni mani. Kita bertayamum padahal airnya sedang ada, dan di dalam diri kita atau untuk menuju air tersebut juga tidak ada tanya, tidak ada wakal, ya. Itu hukum yang haram plus juga tidak sah. Itu hukum daripada tayamum. Nah, sekarang tadi disebutkan bahwa tayamum itu bisa sebagai pengganti mandi, bisa sebagai pengganti wudu. Mal farqu bainahuma? Terus apa perbedaannya antara tayamum pengganti wudu dengan pengganti mandi? Apakah dari segi caranya atau bagaimana? Apakah kalau tayamum pengganti mandi kita harus guling-guling di debu itu, di tanah? Kayak kambing habis kawin itu kan biasa-biasa kan badannya di jalanan sawah gitu kan?
Apakah model kayak gitu tayamumnya? Tidak, ya. Al-farqu baina tayammumin, perbedaan antara tayamum sebagai pengganti wudu dengan pengganti mandi, yakni pertama, at-tayammum 'anil hadatsil asghar yubiluhu ma afdalal wudu. Tayamum yang kita lakukan jika itu sebagai pengganti daripada wudu, maka yubiluhu ma afdalal wudu. Maka tayamum tersebut bisa dibatalkan atau batal hukumnya dengan kita melakukan mayubiluhul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Semua perkara yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum, tapi tayamum sebagai pengganti. Ada berapa perkara membatalkan wudu? Masih ingat? Pembatal wudu kepada berapa? Harus diulang lagi. Ada berapa kemarin pembatal wudu? Masih ingat? Hah? Ya ingat ya. Jadi hanya dua. Tapi yang pasti diamalkan gitu aja. Kalau diingat-ingat itu kadang-kadang memang mengingat-ingat pernah itu kadang-kadang kita bingungan. Tapi kita tahu lah, oh ini nggak boleh. Paling tidak kita sudah cukup, nggak perlu dihafal. Oleh kalau anak-anak ngaji harus dihafal. Berdasarkan wudu itu ada huruf syai' min ahadits sabilain, kuburan kana atau kuburan. Pertama keluar sesuatu dari salah satu dua jalan, dari depan atau jalan belakang. Ya. Kemudian zawabul aqli ila akal. Kemudian langsung ma'atil ajnabiyah, menyentuh atau bersentuhan dengan perempuan yang ajnabi. Kemudian yang terakhir masul kubuli awil kubulun hadani, memegang kubul kemaluan atau kubul manusia. Itu pembatalan wudu. Simpelnya kayak gitu. Tapi tiap-tiap item di situ ada masalah yang sekarang sudah akan kita bahas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau pengganti mandi, tayamum sebagai pengganti mandi, wa tayammum 'anil hadatsil akbari la yubtiluhu ma afdalal wudu, wa inna ma yubtiluhu ru'yatul mani ma'al qudrati 'ala istimali. Kalau tayamum yang kita lakukan tersebut adalah tayamum sebagai pengganti mandi, maka la yubtiluhu ma afdalal wudu. Tayamum sebagai pengganti mandi tersebut tidak dibatalkan atau tidak batal dengan kita melakukan pembatalan wudu. Berarti repot nanti kalau batal itu. Habis junub malam Jumat dari pahala sunnah, kumpul dengan istri kita pagi-pagi, dan itu dilakukan di tengah perjalanan, begitu kan, tengah pasir atau di mana terserah. Pagi-pagi kalau kita nyadar atau bangun subuh nggak ada air, mau sholat subuh ya nggak bisa loh. Tidak ada air. Jadi kita tayamum sebagai pengganti mandi junub. Kalau kemudian tayamum sebagai pengganti mandi junub ini bisa dibatalkan dengan pembatalan wudu, repot. Lepas mandi kita kentut, lepas mandi kita pegang kemaluan, batal lagi, harus tayamum lagi, ya repot. Sampai kapan tayamum terus tadi? Ya, jadi kan, dari tayamum 'anil hadatsil akbar, tayamum sebagai pengganti mandi wajib, la yubtiluhu ma afdalal wudu. Dia tidak bisa dibatalkan dengan pembatalan wudu. Dia kata cukup saja sudah. Lalu bagaimana dengan mandi kita yang dengan tayamum? Dia tetap sah. Sudah kita. Enggak kok kembali lagi atas saja enggak. Ya. Tapi kalau pengganti wudu, habis tayamum pengganti wudu kita kentut, maka berarti tayamumnya itu sudah batal. Kalau tayamum pengganti wudu, itu perbedaannya. Jadi bukan dari caranya, bukan dari keadaan pelaksanaannya yang membedakan, tapi dari konsekuensi yang berlaku setelahnya. Baik, itu berkenaan dengan masalah hukum
dan perbedaan antara tayamum mandi, tayamum pengganti mandi dengan tayamum pengganti. Sekarang sebelum kita tayamum, kita harus tahu bahwa tidak semua orang itu boleh sembarangan mengganti wudu, mengganti mandi dengan tayamum. Ada asbab-asbabnya, ada penyebab-penyebabnya di mana kemudian kita diperbolehkan untuk bertayamum. Baik, berbicara masalah asbabut tayamum, sebab-sebab diperbolehkan kita bertayamum itu ada 3. Mana? Al-awwalu faqdul ma, pertama yakni tidak adanya air. Tidak ada air di sini maksudnya al-ajzu an isti'malil ma'i imma li faqdihi hissan aw li faqdihi syar'an. Ketiadaan air tersebut baik secara isi, airnya memang tidak ditemukan, atau ketiadaannya tersebut dianggap menurut pandangan syariat. Maksudnya airnya ada tapi kita nggak bisa pakai. Ya itu sama hukumnya kayak tidak ada air. Faktor isi. Kalau faktor isi tadi sudah disebutkan di antaranya di dalam ma'abil kulliyati ba'dal ba'ti anhu. Memang kita tidak bisa menemukan air di mana setelah kita mencari terlebih dahulu. Berbicara masalah ketiadaan air secara isi untuk kita yang tinggal di Batam ini tidak berlaku. Ya, ini tidak berlaku. Kenapa? Karena kita dikelilingi dengan air, dengan laut. Waktu sholat paling pendek itu maghrib dengan subuh, ya kan? Dari dulu masuk waktu maghrib dengan waktu subuh, khusus orang kita asli, kita pergi ke Barelang sana yang lebih jauh daripada kolam kita yang ada di blok L sana di bawah sana itu. Kita pergi ke Barelang jembatan satu sana atau depan pemadam kebakaran. Ada jam di sana itu. Balik lagi ke sini, itu waktu subuh masih panjang lagi. Ya, waktu subuh masih ada, bahkan masih panjang lagi. Makanya untuk kita yang ada di Batam itu nggak berlaku istilah tayamum karena tidak ada air. Wong kita dikelilingi dengan laut. Ya. Ini ada sebagian orang di kita asli ini juga, ya, yang ketika di bloknya, blok rumah tempat dia tinggal itu mati air, kemudian dia pergi ke masjid itu langsung bertayamum, ya, langsung bertayamum. Dan itu pun juga enggak tengok di masjid juga, di masjid pun enggak ditengoknya sama dia. Artinya ada nggak air di masjid itu? Nggak ada. Ya langsung saja masuk masjid bertayamum di dalam masjid. Ya, ada. Dan itu saya tahu langsung orangnya. Padahal sejatinya kalau tayamum itu, faktul ma itu, ketiadaan air itu harus ba'dal ba'ti setelah berusaha dicari. Dan sementara di Batam ini kan gampang kita pergi ke Barelang untuk ambil air wudhu menggunakan air laut. Atau depan pemandang itu luas danau, jernih lagi air. Atau kalau pengen dekat lagi di belakang blok M itu luas itu, walaupun yang danau, walaupun airnya keruh. Dan kalau faktor syar'i tidak ada air, tapi menurut pandangan syara, ini ada beberapa bagian. Pertama, wajadal ma, walakin yahtaju ilayhi al-'asli hayawanin muhtaram. Air ada, kita memang punya air. Cuma air yang kita miliki hanya sedikit. Cukup buat wudu, cukup buat mandi, cukup. Cuma
yahtaju ilaihi li'asmi hayawanin muhtamin. Air tersebut dibutuhkan bagi hewan yang pengen minum atau lagi kehausan. Ya. Nah, kalau kita punya air, tapi air yang akan kita pergunakan untuk bersuci itu dibutuhkan untuk hewan yang dimuliakan dalam pandangan agama, dalam pandangan syariat, untuk minum dia karena mereka kehausan, maka kita tidak perlu wudu, tidak perlu mandi, ganti saja wudu dan mandinya dengan tayammum. Maksudnya hewan yang dimuliakan di sini ayyahu qatluhu, haram untuk dibunuh. Ya. Ya. Apa saja hewan yang tidak dimuliakan dalam agama? Ada banyak, 6 kalau tidak salah. Tapi yang benar-benar hewan cuma 2, sisanya orang. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ya, orang yang suka meninggalkan sholat ini termasuk hewan yang tidak dimuliakan dalam agama. Tapi ingat ya, bukan kemudian awal dibunuh langsung dibunuh juga. Ya, dia harus diminta untuk istighfar, diminta untuk bertobat, disuruh untuk bertobat. Kalau sampai 3 kali nggak mau juga, maka serahkan ke pemerintah, bukan kok kemudian main massal gitu. Yang masa dibunuh itu juga tapi benar dalam agama seperti itu. Kemudian yang kedua, kafir harbi. Kafir yang memerangi umat Islam. Seperti istilah kalau diinginkan orang Palestina itu memiliki kafir harbi, banyak orang Israel. Kemudian Zadil Muhsan itu orang yang sudah berumah tangga kemudian berzina. Kemudian selanjutnya al-kalbul aqul, anjing yang galak, anjing yang suka gigit. Itu hewan yang tidak dimuliakan dalam agama. Yang itu boleh. Bagaimana kalau anjing yang nurut? Sekalipun anjing, kalau anjing yang nurut, apalagi menjaga rumah, menjaga kantong, menjaga tempat mebel-mebel gitu lah ya. Nah, itu tidak boleh, haram untuk dibunuh. Ya, nanti yang jualan saja yang boleh gitu. Terus kemudian ada khinsir, yakni syarek. Satu lagi saya lupa, kalau nggak salah, itu hewan-hewan yang tidak dimuliakan dalam pandangan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, awwajadahu yubanu bi aktsara min sanadil rizqi. Airnya ada, cuma bukan milik kita, milik orang. Itu pun nggak bisa diminta, melainkan dijual. Dan kebetulan dijualnya di aktsara min sanadil rizqi, mahal harganya. Ya. Habis pulsa ya. Maksudnya habis pulsa. Di aktsara min sanadil rizqi, mahal harganya. Ya. Kalaupun kita kembali, kita diperbolehkan untuk bertayamum saja. Kalau dijualnya itu melebihi harga pasar. 3, wajadahu wa kana bainahu wa bainal ma'un tasawwu'in. Airnya ada, nggak harus beli, nggak bebas kita mau ambil. Cuma sayangnya bainahu wa bainal ma'un, antara kita dengan air tersebut ada penghalang tasawwu'in seperti binatang buas, ya, maupun yang paling atau rampok beda. Baiklah, ada air banyak, cuma untuk sampai ke jembatan satu sana taruhannya nyawa. Kenapa? Di tengah jalan sana itu lawan begalnya itu luar biasa. Atau ada binatang buas, boleh kita tayamum saja di sini. Tidak usah ambil air
ke mana daerah. Begitu mudahnya makanya yang perlu untuk kita pahami bersama itu bahwa maqasidus syariah, tujuan syariat agama Allah ini diadakan itu enggak hanya kemudian menjaga iman saja, menjaga ketaatan kita sendiri, tapi hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga diri itu juga bagian daripada maqasidus syariah, tujuan ditetapkannya syariat agama Allah. Maka modal itu tadi, ketika kemudian kita taruhannya nyawa untuk bisa beribadah, sholat dengan wudu, ada apa memerintahkan kepada kita, gak usah cari nanti, gak usah kita maksakan diri, sudah saya mau bisa di rumah. Dan ini bisa dihiaskan dengan banyak hal yang kita lalui di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan di sana. Hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul nasal, menjaga keturunan. Itu bagian dari maqasidus syariah. Jadi kita bisa menimbang-nimbang. Jadi nggak kaku hidup kalau kita tahu tujuan syariah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan yang pertama, yaitu faktor tidak air. Kemudian yang kedua al-maut. Yang kedua al-maut, sakit. Hukum bertayamum bagi orang yang sakit itu hukumnya ada 3. Untuk orang yang sakit atau dikaitkan dengan sakit. Pertama wajib. Bila kana yaqul hilak min isti'madan seperti yang tadi di awal disebutkan. Wajib hukumnya bertayamum, mengganti wudu, mengganti mandi dengan tayamum kalau kita takut kita celaka binasa atau mati. 2. Mubah diperbolehkan. Bila kana yaqul mahdurat tayamum wa huwa ziyaratul marad aw dhukru shifa aw qudusu sidin fa'isatin jahadin zahirin. Yang kedua boleh saja, nggak wajib, cuma boleh. Yakni ketika kalau kita menggunakan air ada kekhawatiran atau kata dokter sembuhnya makin lama atau makin lama sakit atau nanti bisa menghilangkan bekas luka di tempat yang zahir, di tempat yang nampak seperti wajah, tangan dan seterusnya. Ya, itu boleh kita menggunakan jebu untuk bertayamum, nggak usah wudu, nggak usah mandi. Kemudian yang ketiga haram. Orang sakit juga ada yang haram bertayamum. Yakni idaka dan malu kami pada yaitu istimadul mat. Ketika sakitnya itu ringan atau tidak ada kaitannya dengan masalah penggunaan air. Kenapa tayamum? Sakit gigi. Hubungannya apa dengan tayamum? Kenapa nggak tayamum? Bagi panuan. Hubungannya apa dengan ini ada ini? Atau sakit perut gitu? Kok tayamum? Itu haram hukumnya dan tidak sah dilakukan. Dan itu hukumnya haram kalau sakit jaringan atau tidak ada kaitannya dengan penggunaan air. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bagaimana kalau kita punya penyakit? Penyakit kulit, seperti kulit kita, pasal saja atau apa? Dari dokter sih tidak ada saran untuk menghindari air, atau karena kita memang tidak punya biaya untuk pergi ke dokter. Terus kemudian ada keraguan, kira-kira luka ini boleh nggak di tanah air? Di saat seperti ini boleh nggak kita bertayamum? Hendak diajar, ya judul tayamum. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar boleh kita tayamum. Kalau ada keraguan seperti itu, kira-kira baik ya kalau bahaya, boleh tayamum saja. Namun menurut pendapat Imam Nawawi, la yajuzu lahu at-tayammum.
ya, tidak diperbolehkan untuk bertanya. Ini menurut pendapat Imam Romli. Fala budda indahu min ikhbari tabibin thiqatin. Menurut pendapat Imam Romli, tidak boleh tidak, kita harus cari tahu ke dokter yang thiqah, dokter terpercaya, dokter spesialis, dokter ahli. Jadi pendapat Imam Ibnu Hajar dengan pendapat Imam Ar-Romli. Pendapat yang paling dikuatkan dalam mazhab Syafi'i ketika dua ulama besar yang berbeda pendapat adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya. Jadi pendapat Imam Romli yang mengatakan tidak boleh ditinggalkan. Kita mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar. Bahkan dia pendapat yang lebih diunggulkan dalam mazhab Syafi'i. Ketika dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dua orang ini, yang Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli berbeda pendapat, maka Imam Ibnu Hajar pendapatnya muqaddamun, lebih didahulukan atau lebih di kedepan. Kemudian yang ketiga, asbab tayammum adalah al-ihtiyaj ilaihi bi'asyi hayawan yang muhtaram. Tadi di awal juga sudah disebut. Ada air, tapi kita air tersebut dibutuhkan untuk hewan yang muhtaram, dimuliakan dalam pandangan agama. Tadi sudah disebut kalimat berupa satu baru ingat, yakni orang murtad. Ya. Setelah disuruh tobat tapi tidak mau juga, maka dia termasuk hewan yang tidak dimuliakan dalam agama. Dari 6 itu 4 manusia, yang 2 benar-benar binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang setelah pembahasan muqaddimah tentang masalah tayammum, baru kita membahas tentang syarat sahnya tayammum. Nanti sampai dengan fardu tayammum dan prakteknya seperti apa sih yang afdal, yang utama, itu yang baik seperti itu. Syaratnya dulu. Ada 7 syarat sah tayammum. Pertama, ayyakuna qahiran la najis. Tayammumnya harus menggunakan debu yang suci, tidak boleh debu yang najis. Memang ada debu yang najis, bukan najis, yang najis. Ada debu yang najis. Debu apa kok najis? Debu yang terbuat daripada kayu kering. Pergi ke lapangan bola yang besar sana itu, cari debu, dapat agak beda sedikit, agak pengalaman gimana, dibawa pulang. Rupanya selidiki punya selidiki, tengok kayak ada cabai-cabainya gitu. Rupanya Taiwan yang sudah kering, yang kemudian hancur jadi debu, itu najis. Kalau yang bukan najis, debu yang kemudian tertimpa. Makanya nyari debu untuk tayammum itu, atau nyari debu untuk membasuh najis pengelapan itu lebih bagus dari tebing. Kita asal ini kan banyak bukit-bukit yang dikeruk gitu, dari tebingnya itu ambil. Kalau dari tebingnya ini, nggak mungkin ada anjing atau apa di situ gitu kan. Kalau di daerah seperti ini bisa saja, anjing apa di situ. Tapi kalau dari tebing itu apa? Terus kemudian yang kedua, ayyakuna tahuran. Air debunya harus suci dan mensucikan. Air la yakuna mustaqmala, bukan debu mustaqmal. Sama kayak
namanya air juga, debu ada yang mustahab, debu bekas orang yang namanya debu mustahab. 3. Ayakuna khalisan, debunya harus murni. Ayla mukhalitan bi ghairi walau qalilan, tidak boleh bercampur dengan apapun walaupun cuma sedikit campuran. Seperti apa? Ada kikit seperti tepung atau bedak. Nyari debu nggak dapat banyak, yang penting cuma sedikit, tambah bedak lah biar kalau wangi juga. Itu nggak boleh. Nggak boleh dicampur, harus murni debu. Terus kemudian yang keempat, ayatku adalah gubar. Debunya harus memiliki gubar. Gubar itu kalau istilah itu belenduk. Belenduk itu gini. Contoh ini tempat yang sudah ada debunya. Ya. Kalau kita pukul seperti ini, bukan yang terbang-terbang, sudah banyak gubarnya. Debunya harus yang seperti itu. Bukan debu kalau digini kok diam aja. Itu namanya pasir, bukan debu. Gitu. Dengan kerikil. Ya, jadi gubar, debunya harus tahu gubar. Ada yang ada debunya, ada lembut dalam debunya. Artinya harus betul-betul halus, harus halus debunya. Tidak perlu diayak. Nah, ini ya syarat-syaratnya tayamum. Pertama itu tadi 1, 2, 3, 4. Itu syarat pertama itu ya. Syarat yang pertama, ayatun nabi turabi, harus menggunakan debu. Nah, menggunakan debunya bagaimana? Debunya harus memenuhi syarat tadi. Syarat yang pertama harus pakai debu. Debunya harus memenuhi 4 syarat. Artinya apa? Kalau kita bertayamum menggunakan sandaran kursi di bis, kereta atau pesawat, dalam madhab Syafi'i itu tidak sah. Ya, ingat, dalam madhab Syafi'i itu tidak sah. Ini saya. Berapa lagi? Berapa? 7 menit. Masih ada, Pak. Ya. Jadi nggak bisa kita bertayamum untuk kita yang bermadhab Syafi'i tidak bisa bertayamum menggunakan jok atau sandaran pun atau tembok gitu. Harus menggunakan debu. Debunya harus memenuhi 4 syarat. Suci, bukan mustahmal, tidak boleh bercampur dengan benda lain, berat atau tepung dan lain sebagainya. Kemudian debunya harus halus, lembut. Ini syarat. Ya. Satu saja dari 4 syarat debu ini tidak terpenuhi, maka berarti debu tersebut tidak bisa digunakan untuk tayamum. Apalagi sandaran, tidak bisa. Jadi bagaimana Ustaz kalau kita di kereta? Air tidak ada, waktu sholat sudah masuk,